Salam bagaimana hukumnya? Maksudnya assalamualaikum ya. Kalau bisa assalamualaikum sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Daripada Anda singkat-singkat. Memang ada singkatannya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa disingkat dengan salam. Itu bahasa Quran ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam. Pernahkah Anda dengar kisah tentang tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim itu? Ketika mereka mulai datang, kemudian menyampaikan salam. Masuk mengucapkan salam. Salama, salam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, salam. Tapi umatnya Rasulullah diberikan kemuliaan, ditambah kalimatnya untuk menambah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada yang banyak, pahalanya pilih yang banyak ya, daripada yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran yang sedang ramai dibicarakan, yang dimaksudkan dalam langgam Jawa ya. Sedangkan sikap mayoritas yang dasarnya tidak suka atau menolak, baik benar atau salah, sepertinya perlu mendapatkan perhatian dari ulama kita. Mohon diberikan bimbingan dan arahan dengan hujjah yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jazakallahu khair, Allah jazakum khair insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali pertanyaan pertama ini juga mewakili ya, sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan atau ditanyakan di berbagai tempat. Mari kita bedakan dulu dua hal yang terpisah ya. Karena pernyataan juga ada pernyataan di kalangan pejabat yang menyampaikan satu pendapat ya, bahwa qiraat dan langgam itu ya, merupakan hal yang sifatnya ada tuntunan dalam agama dan memiliki nilai kreativitas ya. Qiraat dan langgam. Saya ingin garis bawahi dulu, kita mesti bedakan ada yang dimaksud dengan qiraat dan apa yang dimaksud dengan langgam. Ya. Jadi ada qiraat, ada langgam. Ya. Ada qiraat, ada langgam. Terima kasih. Ada qiraat, qiraat, ada naghmah dalam bahasa Arab itu ya, langgam, naghmah. Atau nagham dalam bahasa orang kita, nagham atau naghmah, lagu, irama. Dua hal ini antara qiraat dengan naghmah itu dua hal yang terpisah, tidak sama. Tidak sama ya. Tolong dibedakan. Satu, apa yang dimaksud dengan qiraat? Qiraat itu adalah cara baca Al-Quran, cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cara baca Al-Quran berdasarkan dialek Arab ya, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan sebentar. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan pengantar sebentar. Orang Arab seperti halnya kita, itu juga memiliki suku-suku, ya, daerah-daerah, ya, dengan komunitas yang berbeda, masing-masing umumnya memiliki dialek atau lahjah yang berbeda. Sebagai ciri khas karakter, lahjah namanya. Lahjah, dialek. Misal, ya, tidak hanya satu lahjah, tidak hanya satu dialek. Ya. Misal saya berikan contoh, sampai sekarang kalau kita main ke wilayah Palestina, kemudian Lebanon, ya, sebagian Syria, atau sampai ke Mosul di Irak, ya, atau sebagian Afrika, itu ada suku Arab yang tidak bisa mengucapkan a, bisanya e. Ya. Kaifa haluk, kaifa halik. Madrasah, madrasah. Ada, ya. Dari zaman Nabi bahkan zaman jahiliyah ada yang begitu. Tidak bisa mengucapkan a, bisanya e. Jadi kalau disebutkan a, e saja. Ya. Ini satu saya. Ada yang tidak bisa hum, bisanya him. Ya. Atau him, mereka sebut hum. Ya. Bahkan ada yang nggak bisa him, bisanya himu. Ada itu ya. Jadi kalau disebutkan him, alaihim, mereka alaihimu. Ya. Ada yang satu suku nggak bisa alaihim, nggak bisa alaihimu, bisanya alaihum. Jadi kalau bilang alaihim, pasti alaihum. Ya.
Misal, ada yang tidak bisa menyebutkan sin, bisanya sod. Ya. Jadi kalau misalnya, maaf, disebutkan sin, sirat, mereka baca dengan sod, sirat. Ya. Bahkan ada yang tidak bisa sin, tidak bisa sod, bisanya pakai zai. Ya. Dia baca dengan zai, zirat. Ya. Masya Allah. Jadi macam-macam sukunya. Dari sekian banyak dialek ini, secara umum dialek orang Arab itu terbagi pada 7 dialek. Secara umum. Dipetakan ini, dihimpun ini sejak masa Nabi, karena itulah kemudian Quran diturunkan dengan 7 dialek ini. 7 cara baca. Ya. 7 cara baca. Karena itu kita kenal sampai sekarang istilah qiraah sab'ah. Ya. 7 cara baca Quran, qiraah sab'ah. Ada 7 rawinya, ya. 7 pembaca Qurannya, kemudian setiap rawi memiliki 2 qari, ya, 2 orang pembacanya. Nah, jangan dikira baca Quran itu satu model, tidak. Ya. Cara baca Quran itu nanti ada 7 berdasarkan 7 dialeknya, cara bacanya. Ya. Misal, kita baca wadduha pakai a. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Itu qiraat Hafs. Yang baca Hafs dari Asim. Satu jenis model qiraat. Ya. Kalau kita mau baca misalnya dengan suku yang nggak bisa A, bisanya pakai E, maka turun riwayat yang kedua. Disampaikan oleh Hamzah, punya 2 murid namanya Khalaf dan Khallad. Atau bahkan nanti muridnya Imam Nafi' namanya Warash. Dia baca pakai E. Wadduhi wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu tertawa. Tapi kalau kita bacakan dengan A pada yang komunitas lisannya dengan E, mereka tertawa. Saya pernah bacakan itu, ya, begitu datang mushaf dari Indonesia, kami mengajar saat di Tripoli, ya, saat mengajarkan wadduha itu cekikikan tertawa. Kok begitu ya katanya bacanya? Karena mereka nggak biasa, ya, masya Allah. Nah, ayat yang dibaca tetap sama, ya rahmukallah. Ya. Ayat yang dibaca tetap sama, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Contoh, maafkan saya, contoh saja, tidak bermaksud membedakan, tapi untuk menampilkan keunikan. Ada orang Medan di sini. Nah, sepeda, dibilang apa biasanya? Sepeda. Ya. Antara sepeda dengan sepeda, bendanya sama nggak? Sama, cuma lisan cara bacanya mungkin yang berbeda satu sama lain. Ya, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh tipologi geografisnya dan sebagainya. Ada di antara mereka, tadi saya sampaikan, nggak bisa baca sin. Bilang sin nggak bisa, bisanya pakai sod, ya. Karena itu baca ihdinas siratal mustaqim itu bahkan ada 3 cara. Pakai sod riwayat Hafs. Ihdinas siratal mustaqim, kan? Ada bisa pakai sin riwayat Qalun. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa pakai sin, tidak bisa pakai sad, pakai zai bisanya. Ada riwayat Qunbul, muridnya Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai, ya. Jadi ada cara bacanya, semuanya sama cara bacanya, ya. Jadi tidak ada yang keliru, diturunkan berdasarkan dialek orang Arab sehingga memudahkan untuk membacanya. Kita yang di sini pakai riwayat Hafs, ya. Yang ihdinas siratal pakai sad, ya. Kemudian pakai alaihim. Di Libya sana, termasuk Tunisia, itu pakai riwayat Qalun, ya. Yang kalau him menjadi himu, kadang-kadang menjadi hum, ya. Kemudian sadnya menjadi sin. Jelas sampai di sini? Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir itu bacanya pakai riwayatnya lain, sinnya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Masya Allah, ya. Jadi yang dimaksud dengan qiraat adalah cara baca Al-Quran berdasarkan dialek-dialek Arab ini yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk baca Quran. Jelas sampai sini? Baik. 1. Jadi disebut dengan apa? Qiraat sab'ah. Ini sudah ada rumusnya dari ulama, ilmunya ada dalam ilmu qiraat, bukunya sudah dikarang, bahkan nazamnya sudah ada, Asy-Syatibiyah. Saya berikan contoh bukunya ini, ya. Ini contoh bukunya. Yang qiraah sab'ah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas.
ya. Bagaimana cara bacanya? Nanti ada yang sama, ada yang beda cara bacanya. Misal Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu sama. Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan dua cara. Panjang Maliki yang kita baca, bisa pendek riwayat Qalun Maliki Yaumiddin. Boleh ya. Ilmunya di sini. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Sudah diterjemahkan Nazam Syatibiyah karangan Mohsen Ali, itu 2 jilid pengajar di PT IKI, warnanya hijau. Jilid pertama ada 378 halaman, jilid kedua 314 halaman, 2 jilid warna hijau ya. Jadi kalau mau belajar ilmu qiraat silahkan. Ini yang dasar. Kalau nanti sudah mahir ini tambah 3 yang masyhur. Yang 7 ini boleh dipakai dalam sholat ya, boleh ya. Tapi dipakai sesuai dengan keumuman lahjahnya. Kalau di Indonesia umumnya pakai hafaz, maka jangan coba-coba pakai yang lain. Bisa rame nanti. Ya, bisa rame. Saya ngimamin misalnya, kemudian pakai riwayat Warash. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kayaknya orang Betawi nih ustaznya nih. Betawi aja nggak gitu-gitu banget ya. Jamaah bisa bubar. Ya. Maka sesuaikan dengan lahjah yang terbiasa. Tapi mesti kita paham ini 7 bacaan dibaca dalam sholat. Ada lagi 3 riwayat yang kedua. Yang ini 7 disebut mutawatir, disepakati oleh ulama, boleh dibaca dan dipraktikkan dalam sholat. Yang 3 disebut dengan masyhur. Masyhur itu jumlahnya banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai ke mutawatir. Boleh dibaca dalam bacaan Quran tapi tidak boleh dibaca dalam sholat. Tambah yang 4 lagi namanya qiraah syadzah. Syadzah itu qiraah tafsir. Bacaan tafsir. Nggak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca dalam Al-Quran, tapi boleh dimaknai dalam tafsir. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 14 qiraat. 7 yang disepakati dibaca dalam sholat, 3 hanya baca Quran saja nggak dibaca dalam sholat, dan yang 4 itu qiraah tafsir. Jelas sampai sini? Itulah qiraat. Nah, dalam rangka membaca Quran, baik menggunakan 7 qiraat memilih salah satunya, semua diikat oleh satu hukum Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, mesti dibaca dengan tartil. Mau pakai riwayatnya Hafiz, mau pakai riwayatnya Warash, Qalun atau Al-Bazzi atau yang lain sebagainya, semua bacaan itu mesti tartil. Tartil sesuai hukum bacaan. Jadi madnya nggak boleh beda. Ada mad arid disukun, bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Ada makhrajnya, ada sifatnya. Kalau mau baca lewat riwayat apapun, setiap yang baca mesti tartil. Dari tartil inilah muncul ilmu. Saya agak cepat. Bagaimana supaya bacaan Qur'annya benar? Kata Qur'an mesti tartil ya. Supaya tartil muncul ilmu, namanya tajwid ya. Namanya apa? Tajwid ya. Jadi belajar Quran supaya tartil ini mesti belajar tajwid. Di tajwid itu dijelaskan sifatnya, dari mulai hukumnya, dari mulai hurufnya, makhrajnya, sifatnya dan sebagainya ya. Kita belajar di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca Quran mesti belajar apa dulu? Tajwid dulu ya. Bismillah. Saya teruskan. Nah, orang yang belajar ilmu tajwid, baca Qurannya benar, pasti dari setiap bacaannya itu akan melahirkan irama-irama yang khusus. Nggak mungkin nggak berirama, pasti ada iramanya. Pasti ada iramanya. Ya. Saya beri contoh misalnya ya. Kita Al-Fatihah saja, Al-Fatihah yang ringan. Baik yang pakai bismillah dijaharkan atau disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Baik, pasti ada iramanya. Panjangnya, pendeknya, mad tabi'i cuma 2 harakat ya. Panjangnya sekian, iramanya sekian. Mad arid disukun pilih bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau 2 itu pendek namanya qiraah hadar yang cepat sesuai tajwid. Kalau menengah itu bisa 4 harakat. Kalau panjang tiwal sampai 6 harakat boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Misal ya. Boleh, pasti ada irama. Setiap yang baca Quran sesuai dengan tajwid akan melahirkan irama yang bermacam-macam sesuai dengan hukumnya. Yang paling luar biasa, perhatikan sini. Irama yang muncul saat baca qiraat ini, subhanallah, adalah irama yang sangat khusus yang memiliki karakter sesuai dengan pembacanya dan sesuai dengan latar belakangnya. Ini yang paling luar biasa. Jadi Anda akan menemukan satu-satunya bacaan yang dibaca dengan irama yang khusus, walaupun satu daerah, itu cuma Quran. Cuma Quran. Contoh, orang Jawa dengan orang Palembang dengan orang Sunda, lain kan kalau baca Quran?
Baca Qurannya akan lain. Gak usah pakai lagu, akan muncul lagu dengan sendirinya. Kalau panjang pendeknya betul akan keluar. Orang tua dulu dengan yang sekarang itu akan lain. Orang Cina baca Quran dengan orang Jepang akan lain. Akan lain nadanya, tapi tajwidnya semua sama. Jangankan mereka, sama-sama orang Arab saja, lagunya bisa beda. Iramanya bisa lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah lain lagi. Antara Syekh Sudais dengan Mishair Rasid sudah lain. Al-Ghamidi lain lagi. Ya, Masya Allah. Itu semua orang Arab semuanya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang demikian itu disebut dengan nagmah yang muncul lewat bacaan qiraat sesuai tajwid. Jadi bacaan tajwid yang baik saat membaca Quran akan melahirkan nagmah tersendiri. Jelas sampai sini? Baik. Satu, kaidah pertama. Kaidah kedua, kita teruskan dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti dasarnya, bahwa membaca Quran itu tidak ada lagu yang khusus, yang penting sesuai tajwid. Kalau baca sesuai tajwid akan melahirkan irama yang menunjukkan ciri khas pembacanya. Ya. Imam Masjid Al-Ihsan dengan Al-Azhar pasti lain. Ketahuan kalau ngimami, ini pasti Masjid Al-Azhar. Ini pasti imam dari Al-Ihsan, langsung. Karena itulah, dari sejak zaman Rasulullah sampai dengan zaman kini, para ulama membuat aturan. Ya. Tidak diperkenankan membaca Al-Quran itu dengan irama-irama yang sifatnya dikhususkan untuk hal di luar Quran. Misal, ada irama syair. Zaman Nabi dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman Nabi dulu. Dari zaman Nabi, itu selain Quran yang turun dari Allah sebagai bimbingan, ya, ada juga di kalangan masyarakat Arab yang terbiasa bernyanyi. Mereka menggunakan syair. Ya. Quran bukan lirik, Quran bukan lagu, bukan untuk dinyanyikan, tapi dibaca dan dipahami. Dan turunnya Quran sekaligus untuk menepis syair. Ya. Yuk kita lihat. Sebelum masa Islam datang, zaman jahiliyah syair sudah ada. Syaratnya syair itu memenuhi 16 rumus. Ada 16 rumus. Dikenal dengan bahr namanya. Bahrun. Setiap rumusnya. Ada yang disebut dengan bahr tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ulun fa'ulun mafa'ilu. Ya. Ada rajas. Mustaf'ilun. Ada ramal. Fa'ilatun. Dari rumus-rumus sampai ke 16 ini, di situ mereka membuat syair-syair dan ada nagunya, ada iramanya, ya. Ada nagmahnya, ada musiknya. Ya. Jangan dikira syair itu tidak ada lagunya, syair itu ada lagunya. Ya. Contoh, saya berikan 2 contoh saja misal. Rajas, yang mustaf'ilun. Kita berikan contoh singkat. Al-Asma'i punya qasidah namanya Sautus Safiril Bulbuli. Ini hebatnya orang Arab. Lihat benda saja itu bisa membuat syair. Sautus Safiril Bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zarhu ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fa kam tayammuni ghuzayyilun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli fa qala la faqad ghada muharwili wa wal walad wali ya waylali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'ali qalat lahu hina kadha in harwadid dhul muqali kahatan kakailali tabtabi tabtabuli. Nah, itu ya enggak apa-apa, silakan. Itu yang mereka karang untuk menyanyikan supaya unta itu biasanya jalannya cepat. Ya. Jadi kalau ingin unta kan kadang-kadang jalannya malas, ya, lambat. Nah supaya unta jalannya cepat, dinyanyikan syair tadi pakai rojas itu, ya, di antaranya. Ya. Misal kalau ingin mengangkat orang, ya, kemudian menyanjung-nyanjung itu pakai ramal. Ya. Pernah dengar kasidah ini? Ini dari syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Pernah dengar itu? Oke, pernah dengar? Baik. Kan ada ya lagunya ya. Itu dari syair asalnya. Rumusnya ramal, bah ramal. Tala'al badru alaina. Itu ramal, ada. Tapi sejak zaman Nabi sampai sekarang, gak pernah orang baca Quran pakai rumus ini. Wadduha wallaili idza saja. Gak ada. Astagfirullah kalau ada yang baca. Tidak ada yang baca, karena bukan tempatnya. Ya. Jadi zaman Nabi saja orang jahiliyah sudah paham. Pemusik nggak pernah menggunakan not balok musiknya untuk menggunakan bacaan Quran. Karena memang lain.
Memang lain, ya. Jadi mereka sudah punya rumus khusus, ilmu yang khusus. Kalau Anda jurusan bahasa Arab, ya, misalnya kuliah jurusan bahasa Arab, itu ada pelajarannya, namanya ilmu arud. Ilmu arud, ya. Saya berikan contoh bukunya. Nah, ini kitabnya, ya. Ini kitabnya, ilmu arud, ya. Ada di sini semua cara bikin syair, ya. Yang Anda belajar bahasa Arab di pesantren-pesantren alfiyah itu kan dari sini rumusnya. Ya. Rumus Rajaz Ibnu Malik itu membuat 1000 syair untuk mempermudah belajar bahasa Arab. 1000 bait itu disebut dengan nazam namanya. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bi tafa'alti fa'altu atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Ada semua. Ya. Kalau orang pesantren pasti belajar itu untuk belajar nahwu dan sarafnya. Jadi ada di sini. Jadi dari dulu pun zaman Nabi sudah ada rumus-rumus untuk membuat nyanyian tapi tidak pernah dipakai melagukan Quran. Karena itulah sepakat para ulama, perhatikan, lagu-lagu yang sekiranya dikhususkan, nagmah atau langgam dalam bahasa kita, yang dikhususkan diketahui menjadi ciri khas musik tertentu, dipergunakan pada hal tertentu, maka tidak boleh diperkenankan untuk dijadikan bacaan Quran. Karena itulah di awal abad ke-20, para ulama ahli qiraat berkumpul, memilih jenis-jenis nagmah untuk dipelajari yang tidak pernah digunakan pada musik. Muncullah pertama kali alirannya di Mekah, disebut dengan aliran Makawi atau Makki, Makki atau Makawi. Masya Allah. Ada jenis nagmahnya. Misal kita pernah dengar misalnya ada nada-nada Hijaz, Nahawan, dalam baca Quran. Dalam baca Quran ada Hijaz, ada Nahawan dan sebagainya. Itu asalnya dari Mekah, awal abad ke-20. Disempurnakan di Mesir. Munculnya para qari terkenal, Syekh Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Husairi, lalu membuat rumus-rumus yang singkat, ada disebut bayati, dibagi lagi, ada bayati qarar, ya. Kemudian misalnya ada bayati apa lagi yang pernah didengar? Bayati asli, bayati qarar, ya. Ada kemudian soba, ada kemudian Hijaz, ada kemudian Nahawan, macam-macam. Dan di kita kemudian dipopulerkan di awal abad ke-20. Yang ikut aliran Makawi misalnya ada Syekh Sya'rani, ya. Kiai Haji Arwani, itu ada, ya. Yang ikut aliran Misri, aliran Mesir, ya. Ada Syekh Muhammad Mukti Ali, Syekh Basori Alwi, itu ada, ya. Sampai dengan sekarang dipelajari dan melahirkan kori-kori internasional seperti Muammar, ZA dan sebagainya. Itu dari sini asalnya, ya. Dan tidak pernah mengambil dari nagom-nagom yang dikhususkan untuk musik atau hal tertentu. Jelas sampai di sini? Nah, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana hukumnya melakukan Quran dengan langgam-langgam khas musik, maka hukumnya tidak diperkenankan. Itu pandangan saya. Tidak diperkenankan. Apalagi membawa hukum tajwid kepada lagu, itu sudah salah total. Sudah salah total, ya. Saya kira dari dulu sampai kemarin-kemarin itu belum pernah ada yang demikian kreatifnya, ya. Jadi dari sini kesimpulannya tidak perlu lagi membacakan Quran dengan nada-nada tertentu, cukup kita baca sesuai tajwid akan melahirkan nada tersendiri. Jelas sampai sini? Ya, jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam Sumatera, langgam Banten, itu tidak perlu, ya. Tidak perlu, cukup baca sesuai tajwid memunculkan bacaan yang khusus, ya. Baik.